Pokoknya zonasi itu kita ingin dedikasikan, memberikan privilege untuk warga sekitar, supaya warga sekitar bisa mendapatkan fasilitas pendidikan tidak jauh dari rumahnya. Tapi zonasi ini juga tidak adil. Buat Iya. siapa? Banyak orang yang nitip alamat, Banyak banget nih nitip ada yang kakak. pindah kakak Iya, pindah dan kakak itu. lain sebagainya. Nah, tapi untuk tahun ini Mm-mm. itu sudah kita perbaiki. Oke, nah ini Kita berarti tidak selanjutnya akan, antisipasi nih ya. betul, antisipasi dari kejadian-kejadian viral yang kemarin, kita tidak akan menerima lagi surat keterangan domisili atau perpindahan kakak, Oke. kecuali Halo kawan-kawan Banten Pro, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Banten Pro Podcast. Oke, sebelumnya kami dan tim Banten Pro mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, baiklah kawan-kawan Banten Pro. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait tema yang sangat krusial, yaitu adalah dunia pendidikan. Karena sebentar lagi nih teman-teman akan menghadapi PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, dan beberapa waktu lalu sempat viral terkait zonasi, sistem zonasi. Nah, membahas yang viral-viral, kita juga akan bersama orang-orang yang viral, yaitu kita sudah bersama Dewan Viral kita, Kang Dede Rohana. Selamat datang, Kang ya Dede. selamat datang, selamat sore, Selamat. semangat. Semangat, semangat. Kang Dede ini kayaknya semangat banget nih ya, habis lebaran ini nih ya. Ya, alhamdulillah. Gimana? Kalau setelah lebaran itu karena sudah latihan Oh gitu. 30 hari, maka setelah lebaran itu makin semangat. Oh, harus makin semangat ya. Makin semangat kalau sudah Hmm, dilatih kan 30 hari, apalagi dilatih tidak makan, dilatih untuk mengurangi hawa nafsu, betul, betul. maintain emosi. Sekarang harusnya sudah makin terlatih dan makin semangat. Yo, Kang Dede nih ngomong-ngomong kemarin kemana aja nih Kang Lebaran, Kang? Kita lebaran, saya lebih banyak silaturahmi sama keluarga karena Hmm, saya kan masih muda, di mana belum mudik nggak Bang? jadi ke Ciwandan. Saya lebaran Oh, pertama sholat Id di rumah di Ciwandan karena mm-mm. orang tua masih ada di sana ya, orang tua dari istri di sana. Baru hari kedua, hari ketiga saya ke Ciamas. Hari keempat sudah di Cilegon lagi, ngasuh. Oke. Nggak ke tempat liburan karena saya pasti Ramai ngelihat juga ya. rame macet. Tapi sempat sih ngajak-ngajak ke mall, ke Mall-mall kota, aja lah ya. mall-mall Berarti aja. berarti Kang Dede ini masih di sini-sini aja ya, di Masih di Cilegon-Cilegon sini-sini aja saja, ya. di Cilegon-Cilegon Apa saja. emang asli orang sini, Bang? Iya, saya kan asli orang Banten. Oh, Wong Turunan Banten. Banten rupanya, Wong Banten Keluarga ini. Dan semua di sekarang Banten. akan menjadi bakal wali kota Cilegon. Amin, amin, Gimana insya nih Allah. persiapannya, Bang? Persiapannya untuk calon wali kota ngalir saja. Saya Hmm. selalu berdoa supaya minta dimudahkan segala urusan terkait dengan pencalonan wali kota. Sampai hari ini saya lihat, saya rasakan memang dimudahkan sekali sama Allah Subhanahu wa Alhamdulillah. taala terkait saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten dengan suara yang lebih tinggi daripada Sebelumnya, sebelumnya. wow. Respon masyarakat, dukungan masyarakat, respon dari partai, ya Hmm. walaupun ada sedikit-sedikit kerikil-kerikil, saya kira itu sebagai sebuah tantangan dan sebagai sebuah pengingat bahwa kita memang harus terus memperbaiki diri, harus Betul. terus juga waspada, harus terus semangat gitu. Semangat. Nah, ini harus ada jiwa-jiwa semangatnya nih kalau pemimpin nih. Betul. Tapi Kang Dede ngomong-ngomong, Kang Dede kan tadi udah persiapannya udah banyak-banyak berdoa, minta restu dan Betul. lain-lain gitu. Tapi kita mau tahu nih, sebenarnya motivasi Kang Dede untuk mencalonkan dirinya sebagai wali kota Cilegon tuh apa sih, Kang? Gimana nih? Tentu motivasi untuk menjadi orang nomor satu di kota Cilegon Asik. adalah ingin memperbaiki kota Cilegon. Hmm. Mbak Sipa boleh searching di Google, Cilegon itu kota terkaya kelima tertinggi Mm-mm. di Indonesia. Produk domestik regional brutonya itu satu tahun bisa 100 triliun. Wah, gede loh itu. Artinya Cilegon ini harusnya punya penampilan yang lebih baik dibanding kota-kota yang Hmm. lainnya. Harusnya tingkat kebahagiaan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan juga harusnya lebih baik ketimbang eh,
500 lebih Hmm. kabupaten kota yang ada di Indonesia. Berarti ini menjadi paradoks ya. Padahal Betul. pemasukannya besar tapi ternyata kesenjangan sosial masih Selain tinggi. pemasukan, PDRB itu bukan Hmm. dihitung dari pemasukan, Oh, apa aja tapi tuh? dihitung Hmm. dari perputaran Oh, uang oke. yang ada di kota Cilegon. Berarti Kalau kesejahteraannya ya. ya harusnya dengan uang yang berputar begitu banyak, Mm-mm. harusnya asas manfaat yang dirasakan oleh pemerintah kota maupun oleh masyarakat Cilegon jauh lebih banyak. Makanya kita misalnya lihat harga-harga di Cilegon memang lebih tinggi ketimbang Betul. misalnya harga di Pandeglang atau di Lebak ya. Karena biaya hidup di Cilegon tinggi. Kenapa? Karena perputaran uang di Cilegon tinggi. Bahkan dikenal sebagai kota dolar. Waduh. Dikenal sebagai kota baja. Waduh. Tapi kalau kita ke Cilegon Mm-mm. tidak terlihat, tidak tertampak apa sih perbedaannya antara kota lain dengan kota Cilegon yang disebut Hmm. sebagai kota petrodolar, yang disebut sebagai kota baja. Masih semraut penataan kotanya, pengangguran masih tinggi, Mm-mm. kemiskinan juga masih tinggi, pelayanan umum seperti misalnya transportasi, seperti drainase Betul. masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Hmm. Jadi motivasinya untuk menjadi wali kota tentu kita ingin menata Cilegon supaya lebih baik daripada hari ini, Amin ya. supaya tata kelolanya lebih cantik, Mm-mm. lebih indah, lebih sesuai Betul. dengan grade kota terkaya kelima di Indonesia. Hmm. Kota terkaya kelima di Indonesia loh ya. Hmm. Di Indonesia bukan cuma di Banten berarti ya. Bukan hanya di Wah, Banten, kelasnya udah banyak. nasional nih men berarti ya. Harusnya, Harusnya bentukannya udah ya sekelas-kelas kota-kota besar gitu betul, ya. betul, betul. Jadi kita nantikan saja nih ya teman-teman, Kang Dede ini nanti menjadi orang nomor satu di kota Cilegon. Amin Semoga ya saja Allah. tampaknya Cilegon ini udah kayak Langsung berubah. ya langsung kayak di Kota-kota kota-kota besar. besar gitu ya. Kayak Bandung, Jakarta, Taman-taman tertata gitu ya. betul, Mungkin trotoar banyak tertata. pojok-pojok yang hijau, pojok baca dan lain Betul. sebagainya gitu ya. Nah, kita balik lagi nih Kang Dede. Kita mau berbicara mengenai dunia pendidikan, di mana pendidikan sendiri adalah basicnya ya untuk Betul. sebuah kemajuan daerah ataupun peradaban gitu ya. Kang Dede, aku mau meminta tanggapannya terkait sistem zonasi nih Kang. Gimana nih terkait sistem zonasi yang mungkin masih menimbulkan banyak sekali kontroversi yang katanya masih amburadul nih katanya. Gimana nih Kang Baik, tanggapannya? saya selaku sekretaris Mhm. Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang nangani pendidikan. Mbak Sipa, anggaran belanja daerah itu paling banyak menghabiskan anggaran dinas pendidikan. Kalah Betul. tuh dinas kesehatan, kalah tuh dinas pekerjaan umum, Mhm. dinas perumahan pemukiman, yang bangun jalan segala macam paling banyak di dinas pendidikan. Nah, maka memang pendidikan ini benar apa yang dikatakan oleh Mbak Sipa bahwa hajat hidup orang banyak menjadi isu sentris apalagi di momen-momen tahun ajaran baru. Betul. Ada PBDB dan memang dari sisi anggaran juga paling banyak menjadi seksi ya, dilihat dari berbagai sisi karena anggaran yang tinggi. Nah, maka terkait dengan penerimaan siswa baru ini lebaran bagi para dunia pendidikan. Penerimaan siswa-siswi atau PBDB itu lebaran karena momen orang nyari sekolah baru, persaingan di situ terbuka lebar, akhirnya terjadi banyak ya mungkin ada beberapa yang dispute, ada yang viral dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan donasi. Zonasi ini dalam PPDB itu adalah amanah dari peraturan menteri dan ini keputusan pemerintah pusat. Semangatnya PPDB zonasi ini dalam PPDB adalah memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Itu semangat ya. Dulu sebelum ada zonasi, banyak warga di sekitar sekolah negeri atau di sekitar sekolah-sekolah favorit, tapi dia tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa diterima di sekolah tersebut. Padahal dia di sekitar sekolah tersebut.
Maka semangat Mm-mm. pemerintah itu bagaimana supaya warga sekitar harus diutamakan bisa mengakses pendidikan di sekitar tempat beliau tempat tinggal. Hmm. Dan ini juga sebenarnya akan lebih memudahkan moda transportasi ya, moda logistik juga mungkin buat pihak sekolah. Kalau sekolahnya di area-area terdekat, maka transportasi juga tidak perlu membuang uang-uang banyak ya, Mm-mm. tidak perlu membakar Betul. BBM yang banyak. Semangatnya itu. Nah, tapi ternyata sudah hampir mungkin 5 tahun saya lupa zonasi diterapkan, ternyata memang masih banyak menyisakan kisah-kisah yang mungkin bisa Pro dikatakan kontra lah ya. pro Mm-mm. kontra. Sebenarnya zonasi ini sudah mulai turun. Dulu yang sempat lebih tinggi. Hari ini kan zonasi cuma Mm-mm. 50%. Dulu Dulunya bisa lebih tinggi lagi. 70% Wow. ya. Sekarang 50% itu kita akomodir di zonasi. Sekali lagi ini memang kebijakan pemerintah pusat Mm-mm. dituangkan dalam keputusan menteri. Maka daerah tinggal hanya ngelolanya saja. Ngelola Mm-mm. waktu, Oke. ngelola misalnya jarak dan lain sebagainya ya. Hal-hal teknis lah. Sebenarnya buat masyarakat yang berjauhan dari sekolah ada jalan pintas untuk masuk di sekolah negeri atau sekolah favorit. Dengan cara Yaitu, apa? Dengan cara prestasi. nah, Ini prestasi ini bahkan kuotanya sampai 30%. Jadi buat orang yang punya prestasi, siswa-siswi boleh milih sekolah di mana saja. Mau sekolah favorit, yang penting punya prestasi. Prestasi itu bisa prestasi akademik maupun mm-mm. non akademik. Kalau akademik mungkin bisa disandingkan nanti nilai rapot ya. Tapi kalau prestasi non akademik bisa dibuktikan dengan sertifikat atau Hmm. bukti-bukti prestasi lainnya. Jadi itu privilege untuk yang punya prestasi gitu ya. Betul, maka kalau kita punya ponakan, punya adik, kasih semangat. Kalau mau sekolah tanpa perlu bawa meteran, tanpa perlu ngukur jarak, maka berprestasilah. Oke. Dengan berprestasi, punya privilege, boleh sekolah di mana saja. Nah, akhirnya dengan ada zonasi ini, banyak orang mensiasati. Dengan cara apa? Dulu-dulu, beberapa tahun yang lalu, banyak orang yang nitip alamat, Banyak banget nih nitip ada yang kakak. pindah kakak Iya, pindah dan kakak itu. lain sebagainya. Nah, tapi untuk tahun ini Mm-mm. itu sudah kita perbaiki. Oke, nah ini Kita berarti tidak selanjutnya akan antisipasi ini ya. Mm-mm. betul antisipasi dari kejadian-kejadian viral yang kemarin, kita tidak akan menerima lagi surat keterangan domisili atau perpindahan kakak, Oke. kecuali pindah seutuhnya. Bapak, Hmm. ibu, rumahnya pindah di situ. Itu harus 1 tahun lebih. Kalau kemarin boleh, anak kita nitip ke saudara kita. Wah, itu banyak banget. Banyak Banyak banget. banget Nah, ya. sekarang udah nggak boleh. Bahkan Mm-mm. dulu-dulu cukup pakai surat keterangan domisili bahwa dia sudah Wah. pindah di situ. Sekarang sudah Mm-mm. nggak berlaku lagi. Itu harus pindah satu keluarga. Nggak boleh ada anak nyantum di keluarga si A, bin orang tuanya berbeda. Karena itu indikasinya dia ingin masuk ke sekolah tersebut. Nah, ini Mm-mm. sudah mulai kita perbaiki supaya tidak ada lagi tanda kutip permainan-permainan. Betul. Titip Pokoknya, menitip itu ya. nah, pokoknya zonasi itu kita ingin dedikasikan, memberikan privilege untuk warga sekitar supaya warga sekitar bisa mendapatkan fasilitas pendidikan tidak jauh dari rumahnya. Tapi zonasi ini juga tidak adil. Buat Iya, siapa? Buat masyarakat yang jauh dari pusat sekolah dulu. pendidikan, Iya, dari betul, sekolah betul. tersebut. Karena ada apa namanya blank spot. Mhm. Ada wilayah-wilayah yang ke sekolah ini nggak dapet, ke sekolah sana nggak dapet, prestasi nggak dapet. Nah, ini kasihan nih. Ini Yang terpinggirkan ini bagaimana nih? betul, Apakah ada betul. solusi? Makanya sampai hari ini yang belum ada solusinya. Prestasi buat orang-orang yang berprestasi. Mau Mm-mm. yang di sekitar, mau yang jauh, boleh. Tapi kan orang jauh tidak semuanya juga berprestasi. Betul. Ada juga yang penerima fasilitas kartu Indonesia Pintar Pintar. misalnya. Itu Mm-mm. boleh ya. Berarti dia dalam kategori mendapatkan fasilitas ya. Itu bisa juga sekolah sesuai dengan Wow. yang dia inginkan. Termasuk ada juga porsi untuk perpindahan
orang tua. Orang Hmm. tua pindah tugas. Mm-mm. Misalnya orang tuanya sebagai ASN, TNI, Polri atau BUMN sekalipun, ketika ditugaskan hari ini misalnya di Kota Serang, besok pindah ke Kota Cilegon, dia ingin mendapatkan fasilitas di SMA 1 Kota Cilegon, bisa juga perpindahan Oh. orang tua. Berarti tadi yang dapat privilege itu yang orang tuanya ASN, Betul, kemudian yang punya kartu Indonesia Pintar, betul. kemudian yang punya Prestasi prestasi sama dan warga sekitar. warga sekitar. Hmm. Ada lagi gak, Pak? Nggak ada, itu baru Udah ada itu segitu aja. doang. Nah, makanya kita lagi pertimbangkan bagaimana dengan orang-orang yang belum Yang yang belum blank. mendapatkan privilege ini Betul. ya. Ya, Mm-mm. akhirnya mereka harus sekolah Di di swasta. swasta. Nah, Sedangkan ini. sekolah swasta berbayar. Selain berbayar, masih banyak juga ya. Mungkin 80% sekolah swasta yang ada di kita itu yang Mm-mm. sarana dan prasarananya Masih memang masih kurang. minim, masih kurang. Mm-mm. Nah, ini jadi problem. Kita ingin kualitas pendidikan di Banten itu setara, kita ingin kualitas pendidikan di Banten itu adil, supaya sama rata, kalaupun ada Nah, perbedaan nggak terlalu jauh. oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Bang. Bagaimana sih potret pendidikan di Banten saat ini nih? Menurut Bang Dede itu sekarang tuh kayak gimana sih Ya, pendidikan di Banten? kita harus berbicara Apakah jujur. sudah merata? Apakah gimana kualitas gurunya? Bagaimana kualitas infrastrukturnya dan macam sebagainya itu bagaimana, Bang? Ya, jadi kalau kita kategorikan Mm-mm. kualitas pendidikan, dunia pendidikan Banten misalnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hmm. Kalau boleh berbicara jujur, tentu kita lebih baik Oh gitu. ketimbang Kenapa lebih baik nih? kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di daerah-daerah lain pedalaman. Iya. Kalau kita berbicara se-Indonesia, ya, misal dibandingkan mungkin dengan Papua, dengan beberapa provinsi yang pedalaman misalnya ada di Mm-mm. Indonesia Timur, atau mungkin di Sumatera yang pedalaman, Kalimantan yang pedalaman. Kalau berbicara seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau kita diadu pendidikan kita dengan provinsi terdekat dengan kita, dengan Hmm. daerah-daerah yang levelnya sama dengan kita, tentu saya rasa kita masih kurang. Provinsi Banten juga provinsi dengan APBD tertinggi di bawah 10, kita ke-6 apa ke-7 ya. Berarti masih di 10 besar Masih gitu ya? 10 besar Mm-mm. prestasi pendapatan daerah Mm-mm. APBD. Artinya kalau kita di antara 10 besar itu, tentu kita kadang-kadang masih miris kalau diadu dengan 10 Hmm. besar. Tapi kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi dengan PAD yang kecil, ya tentu kita lebih baik. Pasti. Kalau berbicaranya perbandingan antar provinsi, bahkan nggak apple to apple. Harusnya Oke. kalau mau dibandingkan, maka dengan provinsi 10 Besar besar. itu. Itu pertama. Kedua, Mbak Sipa, kita jangan melihat bandingkan dengan provinsi lain, tapi kita membandingkan di provinsi sendiri, antar Oke. kabupaten kota. Hmm. Maka kalau kita lihat antar kabupaten kota itu memang ada kesenjangan, ya. Di beberapa kota, khususnya Banten Utara, Tangerang Raya, Serang, Cilegon misalnya, orang memang berlomba-lomba tuh untuk masuk sekolah negeri. Tapi di Banten Selatan tidak terlalu antusias orang masuk ke sekolah negeri. Nah, Disebabkan justru memang mereka dari mau sumber sekolah, dayanya ya. mau sekolahnya Heeh. aja mereka sudah Iya. syukur. Dari eh, sumber daya manusianya ya kalau di Banten betul Selatan betul. justru ya. Jadi kalau berbicara tadi bagaimana Mm-mm. kualitasnya, sudah merata belum antara utara dengan selatan itu jauh berbeda ya. Gimana motivasi mereka untuk sekolah pun Betul udah berbeda gitu betul, ya. walaupun tadi misalnya sarana dan prasarana kita coba samakan, tapi nggak bisa Mm-mm. juga sama sebenarnya ya. Di sana kita bangun sekolah besar-besar banyak, nggak ada yang daftar, sedikit maksudnya, bukan nggak ada ya. Di Hmm. tempat lain justru rombolnya kemampuan menerima 300, yang dapat bisa 3.000, bisa Wow. 1.000. Di sana kemampuannya 300, yang dapat cuma 100. Berarti seharusnya disesuaikan dengan kondisi lokal juga dong ya. Nggak bisa disamaratakan dong Nggak kalau bisa gitu. disamaratakan, makanya Mm-mm. itu justru di sana misalnya banyak sekolah-sekolah swasta di daerah Banten Selatan misalnya ya. Tapi Mm-mm. kalau di perkotaan sekolah swasta agak susah, agak sulit gitu. Ketika ada pun memang berbayar mahal. Nah, makanya saya salah satu orang yang menggagas sebenarnya, termasuk orang yang mengusulkan, dan saya orang yang cukup vokal menyuarakan bahwa pendidikan gratis yang ada di Provinsi Banten hari ini, khususnya pendidikan SMA ya, itu pendidikan gratis yang keliru. Kenapa tuh keliru? Kenapa? Karena pendidikan gratisnya berdasarkan
tempat sekolah, yaitu gratis di sekolah negeri. Padahal tidak semua orang sekolah di negeri itu orang tidak mampu. Betul. Banyak orang mampu. Betul. Dan orang yang tidak mampu banyak sekolah di swasta. Nggak adil dong. Iya. Orang yang tidak mampu sekolah di swasta harus berbayar. Orang yang mampu sekolah di negeri gratis. Nah, makanya saya sih kalau memang sanggup, pemerintah menjamin pendidikan gratis, gratisin semua. Mau sekolah di negeri, mau sekolah di swasta, gratis. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, ya gratiskan berdasarkan individu penduduk. Kalau penduduk yang kategori tidak mampu, gratis. Tapi kalau kategori penduduk yang mampu, yang punya kendaraan roda 4, yang punya aset banyak, yang penghasilan misalnya lebih tinggi daripada UMK, berlipat-lipat daripada UMK, saya kira harus berbayar. Betul. Itulah yang namanya semangat gotong royong. Gotong royong berkeadilan, itu berkeadilan, hayo bareng-bareng. Buat orang yang mampu, tenaganya kuat, lebih banyak berkorban. Orang yang tenaganya tidak terlalu banyak, maka digotong sama orang yang tenaganya lebih banyak. Seperti itu. Justru sekarang malah kebalikannya ya, yang dia orang berada berbondong-bondong untuk sekolah negeri, sekolah gratis. Sekolah negeri. Dan mungkin ada juga banyak sih oknum-oknum yang sebenarnya dia punya, tapi dia sosokan kayak orang nggak punya gitu. Pas dicek, pas disurvei gitu loh, biar dia masuk kategori orang yang nggak punya gitu. Padahal dia punya. Itu banyak banget sekarang ya, kayak itu gitu. memang biasanya kalau lagi ada bantuan sosial, banyak orang yang mendapatkan bantuan sosial supaya memuluskan keinginan dia mendapatkan bantuan, dia menurunkan grade dia, posisi dia tidak mampu, walaupun misalnya rumahnya bagus, KWH listriknya juga sekolahnya besar, naik motor ninja gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang memang kalau di pendidikan, orang yang ngaku-ngaku nggak mampu itu sudah nggak ada tempat. Oh gitu. Karena kalau orang nggak mampu itu harus punya kartu tadi, kategori kartu program dari pemerintah. Kalau nggak punya kategori itu dia nggak bisa, walaupun bikin surat keterangan tidak mampu nggak bakal diterima sekarang. Jadi harus ada kepesertaan yang diakui oleh dinas sosial bahwa dia memang tidak mampu, peserta Indonesia Pintar. Yang itu gitu udah ya. melewati survei-survei yang panjang. Betul, ya berarti. Udah melalui survei-survei atau indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh dinas sosial. Oke, jadi kita berbicara golongan-golongan yang tidak memiliki privilege nih ya sebelumnya, yang pada akhirnya mereka bermuara di sekolah-sekolah swasta yang mana fasilitasnya pun masih minim gitu ya. Betul. Dan saat ini Bang, ada banyak sekali sekolah swasta yang tutup nih Bang. Betul. Menanggapi fenomena tersebut bagaimana nih? Fenomena banyaknya sekolah swasta yang tutup. Ya, betul. Makanya sangat ini disayangkan ya, padahal sangat disayangkan, swasta dan kan bisa menunjang juga. Sangat membantu. Dan terbukti memang peran swasta itu dari zaman Indonesia sebelum merdeka. Oh gitu. Termasuk kampus saya, Al-Heria didirikan tahun 1925. Sebelum Indonesia merdeka, Al-Heria sudah mendirikan sekolah, sudah mencetak para lulusan-lulusannya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang-orang terbaik ya, baik di pemerintahan daerah maupun di tingkat nasional. Nah, maka kalau hari ini ada sekolah-sekolah yang tutup hanya gara-gara misalnya tidak menerima siswa, ini sangat disayangkan. Nah, maka untuk itu harusnya pemerintah hadir, membantu memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah yang tidak kebagian siswa. Beda lagi misalnya kalau dia tutup karena kualitasnya rendah ya, orang akhirnya tidak mau. Tapi kalau nggak kebagian siswa kan lucu. Nah, maka untuk itu kalau saya mengusulkan harusnya pendidikan gratis itu kepada individu, kepada penduduk yang tidak mampu. Jadi ketika dia sekolah ke swasta tetap bayar, tapi dibayarin oleh daerah, oleh pemerintah. Nah, maka dengan seperti itu nanti sekolah-sekolah swasta tadi akan mendapatkan income yang standar, income yang sudah diperhitungkan dan dibayar oleh pemerintah. Kalau hari ini mereka sekolah swasta hanya menerima siswa-siswa yang tidak mampu, dia hanya mendapatkan dana BOS dari pemerintah, dia
memasang tarif yang sangat-sangat tidak layak, tarif yang sangat-sangat murah kepada siswanya karena siswanya tidak mampu, dan itu pun banyak yang nunggak. Sedangkan dia harus bersaing kualitasnya dengan sekolah negeri yang sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah, yang para dewan gurunya juga sudah digaji oleh pemerintah dan mendapatkan dana BOS. Sedangkan sekolah swasta hanya mendapatkan dana BOS. Sisanya mungkin dari pribadi, pemilik, dan Betul. lain sebagainya. Ini nggak berat, nggak adil. Maka saya orang yang setuju kalau pendidikan gratis itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Buat orang mampu harusnya berbayar. Toh sekarang di sekolah-sekolah elit Jadi, berbayar puluhan juta, bahkan ratusan juta. Orang kaya sanggup kok bayar. Kenapa sekarang nggak kita buat sekolah negeri yang favorit itu berbayar buat orang-orang mampu, buat orang-orang kaya gitu. jadi sebenarnya subsidi pendidikan tuh bukan hanya sekolah negeri aja, Betul, tapi individu gitu ya. Individu individu yang tidak kalau mampu, baik itu dia di swasta ataupun di negeri, betul, tetap disubsidi gitu. betul. Kalau Asalkan dia tidak misal mampu. kalau dia tidak mampu mau sekolah Mhm. dimanapun, mau sekolah di negeri, mau sekolah di swasta, tetap dibayari oleh pemerintah. Pemerintah. Nah, itu namanya berkeadilan karena Benar. dibiayai Betul, betul. orang yang tidak mampu. Setuju saya, Bang. Bukan dibiayain berdasarkan tempat dia sekolah. Sekolahnya. Ini Iya. mah tempat dia sekolah negeri misalnya digratiskan, sedangkan yang sekolah di situ banyak orang kaya. Kaya. Udah orang kaya mau berbayar Apalagi di nggak apa-apa. kota-kota ya, Bang ya. Di kota-kota besar itu atau di sekolah-sekolah favorit kecenderungannya orang-orang mampu yang sekolah di situ. Dan itu dibayari oleh pemerintah. Pemerintah. Sedangkan di kampung-kampung, di pelosok-pelosok banyak sekolah-sekolah swasta yang menampung warga yang blank spot, warga ekonomi menengah ke bawah. Betul. Sedangkan mereka suruh berbayar, kan nggak bisa, nggak adil gitu. Oke. Setuju saya, Bang. Itu tadi pembahasan kita nih. Kita udah mengeksplorasi banyak terkait bagaimana pendidikan-pendidikan di Banten, sistem zonasi sampai dengan sekolah swasta nih, Bang. Sekarang ini penutup pertanyaan buat Bang Dede ya. Karena Bang Dede juga akan menjadi bakal wali kota nih, Bang Dede. Aku mau bertanya ke Bang Dede, bagaimana sih Bang Dede nanti akan menata sistem pendidikan yang ada di Kota Cilegon? Baik, kalau nanti saya jadi wali kota Cilegon, tentu harus kita sesuaikan kewenangan pemerintah kota dan provinsi. Hari ini saya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, kewenangan pemerintah provinsi yaitu SMA, SMK, dan SKH. Maka ketika jadi wali kota, kewenangannya mengelola pendidikan SMP, SD ya, mungkin sampai TK, tapi yang kita kelola SD sampai SMP ya. Nah, ini kita harus coba sesuaikan, kita akan review terkait dengan aturan yang ada. Kalau memang SD SMP sejauh apa yang saya pelajari, memang negara sudah memutuskan pendidikan itu wajib 9 tahun. Jadi kalau SMA itu sebenarnya mah nggak wajib, artinya boleh loh dibayarin. Maksudnya boleh nggak gratis. Kalau berdasarkan SMA itu boleh nggak gratis karena yang sekolah wajib belajar Indonesia itu baru 9 tahun, bukan 12 tahun. Jadi cuma sampai SMP aja. Sampai SMP yang harus wajib. Artinya itulah ketika itu diwajibkan memang harusnya dia gratis gitu ya. Kalau ini kan nggak gratis, boleh. Makanya pendidikan gratis itu bukan berdasarkan keputusan undang-undang di Banten, tapi keputusan gubernur, peraturan Pergub. Peraturan gubernur. Maka ketika jadi wali kota bagaimana? Ketika jadi wali kota maka kita akan fokus benahi pendidikan SD dan SMP. Gitu. Kalau memang amanah undang-undangnya SD SMP itu gratis ya berarti semua sekolah baik negeri maupun swasta kita gratiskan, kita biayain. Kalau amanahnya adalah gratis. Tapi kalau amanahnya misalnya tadi boleh berbayar, maka harusnya buat sekolah SD SMP yang siswanya pada mampu boleh dipinta kontribusi, boleh berbayar. Tapi sampai hari ini sejauh apa yang saya ketahui bahwa SD SMP itu memang 9 tahun kita gratis. Tinggal berarti bagaimana kita meningkatkan kualitas gurunya. Bagaimana kita meningkatkan sarana dan prasarana. Bagaimana kita membangun sebuah situasi kondisi supaya habit siswa-siswi kita itu terbiasa dengan fairness, terbiasa dengan prestasi.
Jadi jangan sampai lagi misalnya anak kita itu sukses, anak kita itu punya privilege karena pengaruh orang Orang tuanya. tua. Tapi kalau berdasarkan prestasi dia, ini kan harus dibangun situasi dan kondisi seperti itu supaya habit. Kita lihat di negara-negara maju misalnya sangat menghormati prestasi. Jadi tidak perlu tuh dia lihat siapa orang tuanya, lihat backingannya siapa. Selama dia prestasi, dia punya privilege, dia akan dihormati, dia akan dihargai karena upaya dia sendiri, karena ikhtiar sendiri. Nah ini mungkin yang butuh penyesuaian ya, butuh waktu bertahun-tahun, mungkin Untuk juga beberapa membentuk budaya generasi tersebut membentuk ya. budaya tersebut supaya budaya kita itu memang budaya yang fairness. Nah, budaya di mana semua orang punya kesempatan yang sama, bukan berdasarkan background orang tuanya, tapi semua kesempatan yang sama, tinggal dia mau upayanya, mau ikhtiarnya, mau kerja kerasnya sejauh apa, maka dia yang akan mendapatkan privilege, yang akan mendapatkan kesempatan yang lebih awal. Kalau dia mau ngantri, datanglah lebih awal, nggak perlu anak pejabat kalau mau lebih awal. Tapi ini mah udahlah, datangnya terakhir aja, toh kita mau pejabat. Nah ini kan budaya-budaya yang nggak baik Nah, sebetulnya. sudah Kayak gitu, terbentuk sudah ya. terbentuk. Makanya nanti kalau jadi wali kota, kita akan benahi fasilitasnya, akan kita benahi juga para gurunya, akan kita benahi sistem pendidikan tadi supaya ada budaya, tradisi di mana supaya prestasi itu menjadi sebuah habit ya di antara siswa kita, mereka supaya semangat untuk berprestasi. Lebih bekerja keras lagi ya. Betul. Lebih ulet lagi nih Betul. orang-orangnya Nah, tinggal nih. didukung tadi dengan fasilitasnya, sarana Pasti. prasarana termasuk oleh guru yang kompeten. Nah, ini Kalau juga guru yang penting. nggak kompeten juga kan nggak bisa. Sayang ya. Karena dia sayang. pendidiknya nih. Pendidiknya, Betul. kalau pendidiknya nggak bagus, sarana dan prasarananya nggak bagus, kita mau menciptakan situasi dunia pendidikan yang baik juga susah. Nah, betul-betul. Jadi harus saling berkesinambungan ya. Betul. Saling bekerja sama antara satu dengan lainnya begitu. Oke, itu dia bincang-bincang kita sore hari ini bersama Kang Dede. Mungkin ada closing statement dulu nih untuk orang-orang yang ada di rumah. Baik, buat Kawan-kawan kawan-kawan Banten Pro dimanapun berada, khususnya di wilayah Banten, jika anak kita, adik kita, saudara kita, ponakan kita, tetangga kita, teman kita ingin mendapatkan privilege dalam hal akses pendidikan, baik pendidikan SMA, SMK, maka doronglah dia supaya dia berprestasi. Dengan prestasi akademik maupun prestasi non akademik, dia akan mendapatkan privilege bisa sekolah dimanapun, bisa sekolah sesuai dengan keinginannya. Tinggal pilih dengan prestasi yang dia miliki. Jangan berkecil hati, kita tidak punya orang tua yang hebat, kita tidak punya saudara yang hebat, tapi kita punya prestasi yang hebat, maka itu yang akan mengantarkan kita bisa sekolah dimanapun. Semangat. Oke, itu dia bincang-bincang kita dan terima kasih banyak untuk Kang Dede Sama-sama, nih yang Mbak sudah hadir di Siva. studio Banten Pro. Saya Yashifa Yasmin pamit undur diri. Sampai jumpa.